Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok UKM Toko Jaya Bakery akan membahas mengenai analisis manajemen risiko di dalam UKM tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kinanti Taruni dan 3 rekan saya, Valda Lantika, Retno Windiati, dan Futia Septiani. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, ini materi pertama mengenai manajemen risiko. Apa sih itu risiko? Risiko adalah ketidakpastian. Manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif, penanganan risiko, dan monitoring dan mengendalikan penanganan risiko. Manajemen risiko merupakan sebuah proses preventif yang dirancang untuk memastikan bahwa kemungkinan kerugian dikurangi dan bahwa konsekuensi negatif karena peristiwa yang tidak diinginkan diperkecil. Itu menurut Johan Putro tahun 2008. Nah, lanjut ke manfaat risiko. Di sini manfaat risiko itu ada 5. Yang pertama, pijakan. Yang kedua, arahan. Yang ketiga, menghindari risiko finansial. Yang keempat, kerugian minimum. Dan yang terakhir ada membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan atau sustainable. Masuk ke prinsip manajemen risiko. Di sini prinsip manajemen risiko itu ada menciptakan dan melindungi nilai, memperhitungkan ketidakpastian, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, terintegrasi, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, transparan dan inklusif, pembagian dalam proses pengambilan keputusan, informasi yang memadai, dinamis, konstomisasi, dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan. Lanjut, masuk ke dalam tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko di sini ada 5 yang akan dibahas. Yang pertama itu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengelolaan risiko, dan yang terakhir ada monitoring dan pengendalian risiko. Perkenalkan, nama saya Retno Windiati. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu mengenai latar belakang dari UMKM yang kelompok kami ambil. UMKM yang kelompok kami ambil yaitu Toko Roti Jaya Bakery. Toko Roti Jaya Bakery ini didirikan pada tahun 1997 di jalan yang berlokasi di Jalan Pulau Damar, Gang Sabta Marga, Sukarame, Bandar Lampung, oleh Bapak Siono dan Ibu Khairunisa. Awal mula didirikannya toko roti ini yaitu sebelum didirikannya toko roti ini yaitu Ibu Khairunisa yang membuat roti hanya untuk dijual dari warung ke warung saja di dekat rumah. Dan setelah melihat banyaknya orang yang menyukai roti buatan dari Ibu Khairunisa, akhirnya Bapak Siono dan Ibu Khairunisa memutuskan untuk membuka toko rotinya sendiri. Toko roti pertama dibuka pada tahun 2003 yang menjual berbagai aneka roti, kue, dan pastry. Kemudian slide selanjutnya adalah mengenai identifikasi risiko Jaya Bakery. Yang pertama adalah bagian produksi. Di bagian produksi ini terdiri dari risikonya ada risiko kue dan roti yang tidak memenuhi standar, yang ada rasa yang tidak seperti biasanya, kemudian roti dan kue yang hangus karena terlalu lama dipanggang dan tidak mengembang. Kemudian ada bahan baku, yaitu risiko bahan bakunya itu seperti
bahan baku yang sulit didapat, terus bahan baku yang hanya didapat banyak itu pada bulan-bulan tertentu saja, kemudian supplier yang terkadang tidak mempunyai bahan baku sebanyak yang diinginkan oleh perusahaan Jaya Bakery ini atau roti Jaya Bakery ini. Kemudian yang ketiga ada risiko wadah dan toples dari kue karena menurut pemilik sendiri itu pelanggan tidak tahu ya seberapa banyak pelanggan dalam memesan roti gitu, jadi pemilik ini tidak bisa memastikan berapa jumlah wadah atau toples yang dibutuhkan. Itu termasuk juga kalau misalkan pembuatan rotinya itu mengalami produk jadi dari produk rotinya ini ternyata melebihi dari pesanan, itu juga kan berpengaruh terhadap wadah atau toplesnya kan, jadi tidak tidak tahu berapa jumlah yang dibutuhkannya. Kemudian yang kedua ada risiko di bagian keuangan. Risiko di bagian keuangan itu yang pertama seperti harga bahan baku yang naik, terus yang kedua itu penurunan penjualan karena dikarenakan seperti sekarang keadaan atau situasi kondisi seperti sekarang adanya COVID-19, jadi penurunan dalam penjualannya. Kemudian yang ketiga ada risiko pemasaran. Di risiko pemasaran ini seperti risiko pesaing. Kemudian ada risiko sumber daya manusia seperti keterlambatan dari karyawan masuk kerjanya. Kemudian yang kedua ada kelalaian dalam bekerjanya. Kemudian yang ketiga itu seperti karyawan yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Selanjutnya di sini ada klasifikasi risikonya. Nah, pertama di departemen operasional, risiko kue dan roti yang tidak mengembang, itu kodenya 1A, itu dari dalam. Kemudian yang kedua ada kue dan roti yang expired, itu kodenya 1B, juga sumber risikonya itu di dalam. Kemudian ada risiko kue dan roti yang gosong atau hangus, itu kodenya 1C, sumber risikonya juga dari dalam. Kemudian ada kerusakan oven dan mesin, kodenya itu 1D, sumber risikonya juga dari dalam. Kemudian ada departemen keuangan, risiko dari hari raya Idul Fitri, kodenya itu 2A, sumbernya itu eksternal. Kemudian ada risiko harga bahan baku yang naik, kode 2B, sumber risikonya internal dan eksternal. Kemudian ada penurunan pendapatan, kodenya 2C, sumber risikonya dari internal. Kemudian di departemen pemasaran itu ada risiko pesaing atau kompetitor, kodenya itu 3A, sumbernya itu eksternal. Kemudian departemen sumber daya manusia, risikonya yang pertama ada keterlambatan datang kerja, itu kodenya 4A, sumber risikonya dari internal. Kemudian kecelakaan kerja, risiko kecelakaan kerja, sumber risiko kodenya 4B, sumber risikonya itu internal juga. Kemudian ada karyawan yang tidak melanjutkan untuk terus bekerja, itu kodenya 4C, sumber risikonya itu juga dari internal. Nah, di sini untuk pengukuran risikonya kami menggunakan rumus PS sama dengan probabilitas terjadinya event, terus E-nya itu subset atau eventnya, kemudian S-nya itu sample space atau setnya, kemudian W-nya itu bobot dari masing-masing event. Nah, di sini jadi ada dua, yaitu tanpa bobot dan dengan bobot. Kalau tanpa bobot itu rumusnya PE sama dengan E per S atau E dibagi S. Kemudian dengan bobot itu rumusnya adalah PE sama dengan W dikali E per W dikali S-nya, atau W dikali E dibagi W dikali S-nya.
Nah, hasilnya itu di sini untuk departemen operasional, risiko yang pertama ada kue dan roti tidak mengembang, kode 1A, probabilitas 19,05%. Probabilitas 19,05% didapat dari hasil probabilitas dengan bobot yang tadi rumus ya, yaitu rumusnya PS sama dengan W dikali E dibagi W dikali S-nya. Nah, di sini dampaknya almost nil. Almost nil di sini itu dari rate-nya ya yang kita udah bikin, yaitu dari 0 sampai 25 itu ada almost nil, kemudian sampai 100 itu ya. Nah, kemudian di kue dan roti yang expired ini kodenya 1B, probabilitasnya sama juga diambilnya. Semua probabilitas di sini diambil dari probabilitas yang dengan bobot, yaitu 28,57% dengan dampak slide. Kemudian kue dan roti yang hangus atau gosong itu kodenya 1C, yaitu probabilitas 14,29%, almost nil. Kerusakan oven dan mesin itu kode 1D, probabilitas 38,1%, slide. Di departemen keuangan itu ada hari raya Idul Fitri, kode 2A, 4,35%, almost nil. Kemudian harga bahan baku naik, 2B, 43,48%, slide. Penurunan pendapatan, 2C, 52,17%, moderate. Kemudian pemasaran, pesaing atau kompetitor, 3A, 50%, moderate. Kemudian sumber daya manusianya, keterlambatan datang itu 4A, 43,48%, slide. Kemudian kecelakaan kerja 4B, 17,39%, almost nil. Karyawan yang tidak melanjutkan untuk bekerja 4C, 39,13%, slide. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Futia Septiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dengan NIM 511171080. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu di bagian pengukuran risiko. Untuk mengukur risiko potensial itu sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Retno Indi Abdi. Di sini saya akan melanjutkan yaitu peristiwa saling pilar. Di sini saya akan mengambil satu itu dalam departemen operasi, yaitu mengambil dua peristiwa yang berbeda, yaitu peristiwa kerusakan mesin dan kerugian pada kue yang hancur. Maka probabilitas terjadinya kerugian dalam departemen operasi yaitu 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0,3. Nah, untuk yang ketiga yaitu kompon event, yaitu kemungkinan yang pertama yaitu kerusakan mesin mixer dan oven, yaitu dengan hasil 0,08 dikali 1 dikurangi 0,6 yaitu sama dengan 0,0752. Di sini yaitu ada pemetaan risiko. Dapat dilihat ya teman-teman, dari sumbu X yaitu tingkat probabilitas risiko, sumbu Y tingkat dampak risiko. Di sini ada pemetaan risiko. Pemetaan risiko tabel ini yaitu membahas dampak dan tingkat risiko dalam perusahaan Jaya Bakery. Yang pertama yaitu pesaing atau kompetitor, yaitu probabilitasnya itu rendah, dampaknya itu tinggi, tingkat risikonya itu mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk tingkat risiko pertama yaitu membahas mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, tingkat yang kedua yaitu risiko yang berbahaya. Tingkat yang ketiga yaitu risiko berbahaya yang jarang terjadi. Yang keempat yaitu risiko terjadi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kuadran yang
pertama ini yaitu membahas resiko terjadinya itu tinggi dan dampaknya itu besar. Yang kedua yaitu resiko terjadi rendah dan dampaknya itu besar. Yang ketiga yaitu resikonya itu terjadi rendah dan dampaknya itu kecil. Terus yang keempat yaitu resikonya itu tinggi dan dampaknya itu kecil. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan satu saja. Kuadran yang pertama yaitu produk gagal. Nah, hasil dari kue dan roti yang mengalami kegagalan dalam proses pembuatan, yaitu seperti kue yang tidak mengembang, hangus dan hancur, mengharuskan Jaya Bakery ini untuk melakukan pembuatan kembali. Kuadran yang kedua yaitu adanya pandemi COVID-19 ini yang sedang terjadi dan mengharuskan beberapa daerah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, seperti ketika pembeli yang kediamannya jauh dari toko Jaya Bakery ini menjadikan takut untuk datang ke toko, jadi memilih untuk ke tempat yang lebih dekat. Yang ketiga yaitu kuadran yang ketiga, produk kurang matang. Kesalahan pekerja yaitu membuat kue dan roti yang kurang matang atau tidak mengembang, kue dan roti yang hangus, kue dan roti yang hancur, rasa kue dan roti seperti yang tidak biasanya, dan kue roti yang akan expired, yaitu akibat dari kurangnya pengendalian dan kehati-hatian. Kuadran yang keempat yaitu telatnya pengiriman yang dilakukan oleh supplier, yang mengakibatkan bahan-bahan tidak ada sehingga membuat terhambatnya proses produksi. Akan tetapi hal tersebut akan diantisipasi dengan adanya stok yang disimpan di penyimpanan bahan-bahan atau gudang. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian resiko. Pengendalian resiko produk gagal yaitu menggunakan teknik pengendalian risiko risk reduction atau risk mitigation. Nah, risk reduction atau mitigation ini yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu resiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko untuk mengatasi keluhan pelanggan atau yang berhubungan dengan permasalahan kegagalan roti dan kue dalam proses produksi seperti tidak mengembang, hangus, dan hancur. Maka Jaya Bakery ini memberikan pengembalian produk atau retur kepada pelanggan untuk dapat menggantinya dengan roti dan kue yang baru. Kuadran yang kedua yaitu dampak pandemi COVID-19 ini menggunakan teknik pengendalian risk reduction dan mitigation, yaitu untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini yang dapat dilakukan Jaya Bakery agar tidak kehilangan pelanggannya, terutama pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari Jaya Bakery, yaitu dengan cara menawarkan sejumlah promo untuk berbagai jenis roti dan kue dan menerapkan layanan antar, yaitu layanan antar ke rumah. Kuadran yang ketiga yaitu produk kurang matang, menggunakan teknik pengendalian risk reduction atau risk mitigation. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, atasan atau pemilik Jaya Bakery akan menegur pekerja untuk dapat bekerja lebih fokus dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu kuadran yang keempat, pengiriman terlambat, menggunakan teknik risk reduction atau risk mitigation, yaitu hal tersebut baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Lantika, NIM 073 akan mempresentasikan tentang monitoring risiko, strategi risiko, dan kesimpulan
dan juga saran. Yang pertama itu monitoring risiko, yaitu fokus pengendaliannya dalam UMKM Jaya Bakery ini yaitu ada 2, ada mesin dan juga ada bahan baku. Nah, di mesin ini apabila dalam satu hari itu si pesanannya kurang, maka perusahaan pun akan meminimalisir penggunaan jam mesin agar menghemat biaya yang dikeluarkan untuk operasional mesin sendiri. Lalu kedua ada bahan baku. Nah, biasanya si pemilik ini mempunyai ancang-ancang terhadap harga bahan baku yang biasanya diimpor dari luar, yang harganya juga fluktuatif, yang tergantung dengan harga dolar itu sendiri. Maka bagi bahan baku yang mempunyai harga fluktuatif tetapi mempunyai umur simpan yang panjang, maka perusahaan pun akan mengakalinya dengan cara membeli stok yang lebih pada setiap pembelian stok. Lalu selanjutnya di sini ada strategi risiko. Nah, yang pertama itu ada departemen operasi, lalu ada 4 risiko. Nah, yang pertama itu ketika kue dan roti tidak mengembang. Nah, di sini tuh perusahaannya tuh strateginya perusahaan harus memperhatikan dan mengecek bahan baku yang disimpan di dalam gudang agar tidak mengalami kerusakan dan kecacatan, sehingga pada saat produksi si kue tidak akan mengalami kegagalan berupa si rotinya yang tidak mengembang karena si tepung atau bahan lainnya yang rusak pada saat penyimpanan. Nah, yang kedua, kue dan roti yang expired. Di sini strategi perusahaannya yaitu memberikan promo-promo untuk produk yang mendekati tanggal expired, seperti pemotongan harga atau pembelian 2 gratis 1 atau yang lain-lain. Nah, yang ketiga ini ada kue dan roti gosong. Jadi di sini tuh perusahaan strateginya menetapkan standar berapa sih suhu yang digunakan untuk jenis-jenis kue yang tertentu, jenis-jenis roti tertentu. Itu tuh digunakan untuk mengurangi risiko yang gosong tadi. Nah, yang keempat ini ada kerusakan oven dan mesin. Jadi si perusahaan itu merekrut karyawan yang memang mengerti mesin yang dioperasikannya. Jadi resiko ini pun dapat diminimalisir karena mereka tahu bagaimana cara penggunaan oven dan mesin yang lain-lainnya. Yang kedua ada dari departemen keuangan. Jadi yang ini yang pertama itu ada dalam kondisi Hari Raya Idul Fitri. Jadi perusahaan itu membuat hampers dengan tema-tema Idul Fitri untuk dibagikan oleh para pelanggannya, untuk dibeli oleh para pelanggannya. Nah, yang kedua itu ada harga bahan baku naik. Nah, di sini strategi perusahaan yaitu karena ketika pandemik ini harganya semakin naik dan barangnya pun langka, perusahaan itu dari beberapa sebelumnya gitu nyetok bahan bakunya lebih, lalu ada penurunan pendapatan. Jadi perusahaan tuh harus memastikan agar seluruh jalannya kegiatan perusahaan itu selalu berjalan optimal sehingga dapat mengurangi si penurunan pendapatan ini dari berbagai faktor. Yang ketiga itu ada dari departemen pemasaran, yaitu ada pesaing atau kompetitor. Yaitu perusahaan tuh harus mempunyai inovasi baru dalam produk yang dijual, dan bisa pula cara mempromosikannya tuh yang berbeda. Misalkan pesaing hanya offline, jadi kita tuh bisa menerapkan sistem online melalui sosial media yang saat ini juga banyak digunakan oleh beberapa online shop yang lain atau toko-toko yang lain. Yang terakhir ada sumber daya manusia, yaitu yang pertama keterlambatan datang. Jadi perusahaan itu memberikan SOP kepada karyawan. Jadi semua karyawan itu tepat waktu, dapat datang dengan tepat waktu. Yang kedua itu ada kecelakaan kerja. Jadi perusahaan juga bisa memperingatkan para karyawan untuk berhati-hati pada saat bekerja agar tidak terjadinya
kecelakaan kerja, dan perusahaan juga menerapkan K3. Lalu yang terakhir ada karyawan yang tidak melanjutkan. Jadi di masa kayak pandemi ini banyak juga karyawan yang mengundurkan diri karena gajinya yang minim. Jadi perusahaan pun memutuskan untuk mem-PHK beberapa para pekerjanya. Terus di sini yang terakhir, enggak terakhir, ada kesimpulan. Jadi dalam manajemen risiko yang udah diterapkan oleh Jaya Bakery ini sudah cukup baik, walau harus diberi beberapa perbaikan. Nah, dalam menghadapi beberapa risiko ini, si Jaya Bakery melakukan pengawasan saat proses produksi secara langsung untuk menghindari adanya kekurangan dalam memproduksi si produk itu sendiri berupa kecacatan atau yang lain-lain. Saran dari kesimpulannya, jadi untuk memperketat pengamanannya, si Jaya Bakery ini menggunakan teknologi user and password agar mengurangi risiko kebocoran data perusahaan. Itu sudah dinilai cukup bagus karena untuk meminimalisir kecolongan data. Lalu Jaya Bakery-nya juga mengolah produknya yang gagal menjadi produk baru agar mengurangi risiko dari produk itu sendiri. Selain risiko internal berupa seperti tadi data dan produk gagal, ada juga risiko eksternal, yaitu Jaya Bakery juga mengurangi risiko eksternal perusahaannya itu dengan cara menyewa satpam untuk menjaga perusahaannya dan juga menyediakan APAR atau alat pemadam api ringan. Selanjutnya ada saran dari kami selaku peneliti, yaitu risiko teknologi perusahaan sebaiknya meningkatkan teknologinya, yaitu dengan cara menambah akses pencarian data perusahaan secara online agar bisa diakses oleh karyawan-karyawan perusahaan kapanpun dan dimanapun menggunakan username dan password yang hanya dimiliki oleh beberapa karyawan Jaya Bakery. Nah, dalam resiko eksternal juga dan yang tidak terduga, sebaiknya perusahaan mengasuransikan beberapa asetnya dan perusahaan harus memperhitungkan nilai pengurangan dari setiap aset yang memiliki nilai pengurangan di setiap tahunnya. Misalkan mesin, mereka juga harus memperhitungkan tentang kayak kerusakan, umur dari mesin itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.